الصلاة والسلام عليك. Beras sama makanan lainnya diberi sama. Pak Ustadz, akikah beras sama makanan lainnya diberi sama kakaknya boleh? Ini mesti dibawakan ke Fakultas Pendidikan jurusan Bahasa Indonesia. Pak Ustadz, akikah, baris pertama, Pak Ustadz, kalau akikah beras sama makanan lainnya diberi sama kakaknya boleh? Tanda tak ada, koma tak ada. Tapi saya paham, kitab kuning aja kita paham, apalagi macam-macam ini. Si adik ini anaknya lahir, si adik ini adik paling kecil, anaknya lahir, datanglah abang sama kakak-kakaknya ngasih beras, kasih beras kambing dari dia, lalu dipotongkannya kambing, beras tadi makan. Boleh tak dia akikah kenduri anaknya pakai beras yang dikasih? Jangankan berasnya, kambingnya pun dikasih kakak kau bagus. Kalau kakak tuh bagus, kambing tuh kasih. Aku senang betul anak kau lahir. Nah, ini kambingnya. Bagus, selesai. Labbaik Allahumma syubrumah, labbaik Allahumma syubrumah. Kata Nabi, subrumah itu siapa? Akhi, saudaraku. Kuhajikan subrumah, kuhajikan subrumah. Kata Nabi, siapa subrumah nih? Saudaraku ya Rasulullah. Kau hajikan dia? Iya. Bukan ngasih kambing, bukan ngasih beras, haji. Kau hajikan saudaramu. Bagus. Kuhajikan subrumah. Kau sudah haji apa belum? Belum ya Rasulullah. Salah kau, kata Nabi. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan saudara kau. Ya, sahabat dulu begitu. Saudara itu dulu dihajikan baru dia. Orang sekarang haji bolak-balik, saudara tak makan. Beruntung kau punya saudara dikasihnya beras. Saudara sekarang beras kau pula diambilnya kadang. Bagaimana pendapat tentang sholat subuh di masjid lain tapi pengajian di sini? Apakah bisa ikut Isra, Pak Ustadz? Man sholat subuh fi jama'atin, sholat subuh berjamaah di masjid. Summa menunjukkan dia tidak melakukan aktivitas lain. Sholat subuh di masjid Hijratus Sabirin, sholat subuh di masjid Hijratus Sabirin. Summa kemudian yadhkurullah, berzikir dia mengingat Allah. Majelis kita ini majelis zikir, karena yang kita kaji hadis, tak ada cerita lain. Bahwa ada yang tersenyum ketawa, bukan saya nyuruh, kalian sendiri. Summa kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu'as syams, sampai terbit matahari. Summa kemudian langsung menunjukkan di situ langsung yusolli rakaatain. Oleh sebab itu salat, kalau cukup 3 syarat, salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, cukup 3 syarat, namanya isyraq. Jadi kalau ada tadi yang sholat subuhnya di masjid lain, datang dia kemari, sholat sunat dia, maka masuknya duha. Tapi bahwa isyraq lebih tinggi daripada duha, duha lebih tinggi daripada isyraq, mana kita tahu? Boleh jadi yang itu lebih ikhlas. Ikhlas ini malaikat pun tak tahu, apalagi saya. Nah, jadi yang sholat subuh tadi di masjid lain, datang dia ke sini, jangan pula yang sini. Aku lebih dulu masuk surga dari kau lagi. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Tetangga saya suami istri kerja di bank konvensional, sering mengasih kami makanan, padahal uangnya duit riba. Kalau dibuang kan mubazir. Jadi macam mana Pak Ustadz? Nama kitabnya Fatawa Mu'asirah. Nama penulisnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, Gema Insani Press. Judulnya Fatwa-Fatwa Kontemporer. Bunga dari bank konvensional boleh disalurkan ke masalih ammah, lembaga yang dinikmati masyarakat umum, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Bingung kami Pak Ustadz, kemana kami masukkan? Salurkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, karena itu untuk kepentingan masalih umat. Yayasan Tabung Wakaf Umat bukan punya Abdul Somad. Kalau Abdul Somad mati, yayasan itu tak turun ke anak, ke cucu saya, tak ada hubung kait. Sudah fakta integritas, ini milik umat. Pengurusnya dipakai ramai 35 orang yang terdiri dari 4 unsur.
unsur alumni Azhar Mesir, unsur alumni UIN Suska angkatan 96 kawan-kawan saya kuliah, unsur jamaah, dan unsur tim UAS. 4 unsur. Banyak yang komplain, kenapa yayasan ini terlalu gemuk? Karena kalau gemuk ini payah bergerak. Saya bilang ada yayasan yang terlalu kurus, saking kencangnya habis yayasan itu dilarikannya. Memang sengaja kita buat gemuk biar supaya orang susah mau membuat haram. Nah itu. Oleh sebab itu salurkan ke lembaga. Kalau dikasihnya dalam bentuk makanan, Pak Ustadz macam mana? Serahkan ke panti jompo, panti yatim. Kan banyak panti yatim di Pekanbaru. Antarkan kalau dikasih. Ustadz diundang ke bank konvensional. Selalu saya ceramah di bank konvensional. Itu banyak video saya ceramah di bank konvensional. Tapi duitnya tak saya ambil. Allah pula tak Ustaz ambil. Jelas kami tengok duit Ustaz ambil. Saya ambil, tapi saya serahkan ke masjid. Tak pernah dari awal dulu. Bukan sejak viralnya aja. Alah, itu kan sejak viral dulu-dulu, dari dulu-dulu. Awal saya pulang 2004 sini, asal dapat duit tuh, saya buat satu plastik dari bank konvensional. Ditumpuk banyak. Habis itu saya serahkan. Masukkan ke amplop, bagi masjid. Tak pernah saya ambil. Roti itu saya ambil, saya bawa pulang. Saya bawa dulu cerita lama nih. Ceramahlah saya di bank konvensional. Sekarang ini jarang bank konvensional ngundang. Mungkin sakit hati orang tuh saya bilang haram-haram. Dulu waktu masih belum apa kali. Dikasihnya lah kue kotak. Hari Senin waktu itu saya ceramahnya sore jam 5. Ustadz nggak minum? Nah, aku puasa. Terus sampai lampu merah depan Masjid Ar-Rahman. Maksud saya kue kotak ini mau saya kasihkan ke anak-anak yang jual itu. Tak ada anak-anak sore itu. Macam tahu dia saya bawa kue haram nih. Tak ada. Habis itu saya lanjutkan. Saya masuk saya jalan flyover belok kiri apa? Enggak, terus ada Harapan Raya. Masuk Harapan Raya terus masuk jalan ini masjid. Saya pun ceramah situ. Ceramah maghrib sampai ke Isya, habis Isya tanya jawab minum. Maksud saya pulang saya mau makan kerang rebus di jalan Nangka. Pas mau belok nampak saya lah tukang jual kuaci, maaf buta. Pas di depan tempat jual kerang rebus tuh saya tanya dia, Bapak udah berapa lama jualan? Dari pagi tadi, kata dia. Berapa banyak kuaci ini laku? Adalah. Di mana tinggal? Di Jalan Paus. Ada yang ngantar? Tidak ada. Dari tempat jual kerang rebus itu ke Paus kan jauh lagi. Saya bilang masuklah ke dalam. Saya antarlah dia ke Jalan Paus, ke tempat kos dia. Di situ ada banyak orang tunanetra, ada pijit refleksi segala macam. Saya kasihkanlah kue tadi ke dia. Tak Islam dia. Rupanya kue tadi memang jatah dia lah itu. Ada nama dia tertulis di kue itu. Nah, itu. Jadi saya renung kemana lah jatuh kue ini nanti. Rupanya ke dia. Bayangkan perjalanan kue itu. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن